Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Kita akan bahas karakteristik dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaan kuadratnya. Yang pertama, jika x1 dan x2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka x1 ditambah x2 sama dengan min b per a, dan x1 kali x2 sama dengan c per a. Jadi kalau x1 dan x2 ini akar-akar dari persamaan kuadrat ini, maka hasil penjumlahan dari x1 dan x2 adalah min b per a, dan hasil perkalian dari x1 dan x2 adalah c per a. Bagaimana kita membuktikan pernyataan ini? Kita ingat kembali akar-akar persamaan kuadrat. Saat kita membahas rumus kuadrat, kita ketahui bahwa x1 sama dengan min b ditambah akar b kuadrat dikurangi 4ac per 2a, dan x2 sama dengan min b min akar b kuadrat min 4ac per 2a. Sekarang kita tentukan hasil penjumlahan dari x1 dan x2. x1 ditambah x2 sama dengan, yang ini x1-nya, min b ditambah akar b kuadrat min 4ac per 2a, kemudian ditambah dengan x2-nya, kita ambil yang negatif, min b dikurangi akar b kuadrat min 4ac per 2a. Penyebutnya sudah sama, kita bisa mencoret ini, akar b kuadrat dikurangi 4ac dikurangi akar b kuadrat min 4ac sama dengan 0. Sehingga kita punya min b ditambah min b per 2a. Kita peroleh min b ditambah min b, min 2b per 2a. Duanya bisa kita coret, 2 dibagi 2 sama dengan 1, sehingga kita peroleh x1 ditambah x2 sama dengan min b per a, sama dengan ini. Oke, kita lihat contohnya. 4x kuadrat ditambah 15x ditambah 9 sama dengan 0. Kita cari akar-akar persamaan kuadrat ini, kita faktorkan. Kalau difaktorkan menjadi x ditambah 3 dikali 4x ditambah 3. Sehingga akar-akarnya adalah x1 sama dengan min 3, dan x2 sama dengan min 3 per 4. Sekarang kita jumlahkan. x1 ditambah x2 sama dengan min 3 ditambah min 3 per 4. Ini kita samakan penyebutnya. Min 3 sama dengan min 15 per 4 ditambah min 3 per 4 sama dengan min 15 per 4. Ini b-nya 15, hanya 4. Jadi x1 ditambah x2 sama dengan min 15 per 4. Jadi persis dengan pernyataan ini. Oke, kita lihat yang perkalian. x1 dikali x2 sama dengan x1-nya ini, x2-nya ini. Sekarang kita kalikan, min b kali min b sama dengan b kuadrat, min b kali akar b kuadrat min 4ac sama dengan b akar b kuadrat min 4 kali a kali c. Kemudian yang ini, akar b kuadrat min 4ac kali min b, ini
sama dengan min B akar B kuadrat min 4AC. Yang terakhir, yang ini kali ini, sama dengan B kuadrat min 4AC. Plus kali minus, ya minus. Kemudian yang bawah, 2A kali 2A sama dengan 4A kuadrat. Yang ini bisa kita coret, karena hasilnya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh B kuadrat, kurungnya kita buka, min B kuadrat ditambah 4AC. B kuadrat dikurangi B kuadrat hasilnya 0. Sehingga kita peroleh 4AC dibagi 4A kuadrat. 4A-nya bisa kita bagi, 4A dibagi 4A sama dengan 1, sehingga yang atas tersisa C, yang bawah tersisa A. Jadi X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kita gunakan contoh yang tadi. Kita punya persamaan kuadrat, 4X kuadrat ditambah 15X ditambah 9 sama dengan 0. Jadi sudah kita cari akarnya, X1-nya sama dengan min 3 dan X2-nya sama dengan min 3 per 4. Sekarang kita kalikan X1 kali X2 sama dengan min 3 kali min 3 per 4. Min 3 kali min 3, 9 bagi 4. Ini sama saja dengan C per A. Jadi sesuai dengan hasil yang kita peroleh. Oke. Karakteristik yang kedua. Misalkan kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka untuk D kurang dari 0, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar-akar. D sama dengan 0, persamaan kuadrat mempunyai akar kembar. Kalau D lebih dari 0, persamaan kuadratnya mempunyai dua akar berbeda. Jadi diskriminan ini adalah, kalau kita kembalikan ke rumusnya, ini yang di bawah tanda akar. Kalau misalnya X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, karena ini sama dengan diskriminan, ini bisa saja kita tulis min B plus minus akar D per 2A. Nah, sekarang kita lihat apakah benar kalau D-nya kurang dari 0, persamaan kuadratnya tidak punya akar. Kalau D-nya sama dengan 0, persamaan kuadratnya mempunyai akar kembar. Dan kalau D-nya lebih dari 0, persamaan kuadratnya mempunyai dua akar yang berbeda. Kita gunakan contoh yang tadi untuk yang pertama. Kita punya persamaan kuadrat 4X kuadrat ditambah 15X ditambah 9 sama dengan 0. Ini kalau dihitung diskriminannya atau D-nya berarti B kuadrat berarti 15 kuadrat min 4 kali A kali C. 4 kali 4 kali 9. 15 kuadrat sama dengan 225. 4 kali 4 kali 9 sama dengan 144. 225 dikurangi 144 sama dengan 81. Jadi itu lebih dari 0. Jadi persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar yang berbeda karena diskriminannya lebih dari 0.
Oke, ini kan tadi akarnya berbeda, negatif 3 dan negatif 3/4. Kita lihat contoh yang kedua, misalnya persamaan kuadratnya 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 sama dengan 0. Berarti diskriminannya sama dengan B kuadrat, 12 kuadrat, min 4 kali A kali C, 4 kali 4 kali 9, sama dengan 144 dikurangi 144, sama dengan 0. Berarti akarnya kembar. Karena di sini 0, kalau kita masukkan ke sini, berarti min B, B-nya 12, min 12. Plus minus akar 0 ya 0, jadi ini tidak ada pengaruhnya. Dibagi 2 kali A, 2 kali 4, 8. Sama dengan disederhanakan menjadi min 3/2. Jadi X1-nya min 3/2, X2-nya juga min 3/2. Nah, sehingga kalau D-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya akan kembar. Kasus ketiga, kalau D-nya kurang dari 0, maka tidak mempunyai akar-akar. Ini kita punya persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 10x ditambah 9 sama dengan 0. Kalau kita hitung diskriminannya, 10 kuadrat dikurangi 4 kali 4 kali 9 sama dengan 100 dikurangi 144. Ini hasilnya min 44. Ini kurang dari 0. Nah, karena diskriminannya negatif, maka kita tidak akan mendapatkan bilangan real yang memenuhi akar negatif 44. Jadi kita tidak akan mendapatkan bilangan real yang akar dari suatu bilangan negatif. Sehingga di sini dikatakan tidak memiliki akar-akar. Jadi kalau D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak memiliki akar-akar. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang karakteristik akar-akar persamaan kuadrat kalau kita tinjau dari koefisien persamaan kuadratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.